Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Rohaindi dari Prodi S1 Fisioterapi semester 1 dengan NIM 20 10 30 10 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang wound healing. Luka adalah rusak atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Faktor tersebut seperti trauma, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, dan sengatan listrik atau gigitan hewan, kulit robek, terpotong atau tertusuk, atau trauma benda tumpul yang menyebabkan kontusi. Luka dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ada luka terbuka dan luka tutup. Fase penyembuhan luka, tubuh mempunyai perlindungan dalam penahanan perubahan lingkungan, yaitu kulit. Apabila faktor dari luar tidak mampu ditahan oleh pelindung tersebut, maka terjadilah luka. Proses penyembuhan ini terdiri dari fase awal, intermediate, dan fase lanjut. Masing-masing fase memiliki proses biologis dan peranan sel yang berbeda. Yang pertama itu ada fase awal. 1. Hemostatis. Pada luka yang menembus epidermis akan merusak pembuluh darah, menyebabkan pendarahan. Untuk mengatasinya, terjadilah proses hemostatis. Proses ini memerlukan peranan platelet dan fibrin. Ketika pembuluh darah pecah, proses pembekuan dimulai dari rangsangan kolagen terhadap platelet. Platelet menempel dengan platelet lainnya dimediasi oleh protein, fibrinogen, dan faktor von Willebrand. Agregasi platelet bersama dengan eritrosit akan menutup kapiler untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua ada inflamasi. Reaksi inflamasi adalah respon fisiologis normal tubuh dalam mengatasi luka inflamasi. Ditandai oleh rubor, kemerahan, tumor, pembengkakan atau kalor, hangat, dan dolor, nyeri. Tujuan dari reaksi inflamasi ini adalah untuk membunuh bakteri yang mengkontaminasi luka. Proses inflamasi ini pada awalnya terjadi vasokonstriksi, penyumbatan pembuluh darah lokal pada arteri dan kapiler untuk membantu menghentikan pendarahan. Proses ini dimediasi oleh epinefrin atau hormon adrenalin, norepinefrin, hormon non-adrenalin, dan prostaglandin atau zat struktur kimia yang menyerupai hormon yang dikeluarkan oleh sel yang cedera. Setelah 10-15 menit, pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi atau pelebaran dan dimediasi oleh serotonin, histamin, kinin, prostaglandin, leukotriene, dan produk endotel. Hal ini menyebabkan lokasi luka tampak merah dan hangat yang bertujuan untuk membunuh patogen atau bakteri. Pada hari kedua atau ketiga luka, monosit masuk ke dalam luka. Makrofag sebagai sel yang sangatlah penting dalam menyembuhkan luka memiliki fungsi fagositosis bakteri dan jaringan mati. Makrofag merupakan penghasil sitokin dan growth factor yang menstimulasi si proliferasi fibrolas, produk kolagen, pembentukan pembuluh darah baru, dan proses penyembuhan lainnya. Limfosit T muncul secara signifikan pada hari kelima luka. Sampai hari ketujuh, limfosit mempengaruhi fibrolas dengan menghasilkan sitokin, memiliki peran dalam penyembuhan luka. Fase intermediat atau proliferatif, pada saat ini terjadi penurunan jumlah sel inflamasi, tanda-tanda radang berkurang, munculnya sel fibrolas yang berproliferasi, pembentukan pembuluh darah baru, epitelialisasi dan kontraksi luka. Platelet dan makrofag mengeluarkan growth factor yang mengaktifkan fibrolas berimigrasi ke daerah luka dan mulai berproliferasi hingga jumlahnya lebih dominan dibandingkan sel radang pada daerah tersebut.
Fase ini terjadi karena pada hari ketiga sampai 5 hari. Lanjutannya tuh fibrolas akan menstimulus pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis adalah proses yang dirangsang oleh kebutuhan energi yang tinggi untuk proliferasi sel yang kaya akan oksigen dan akan muncul granulasi. Pada fase ini terjadi pula epitalisasis, yaitu proses pembentukannya kembali lapisan kulit yang rusak. Fase akhir atau remodelin, fase remodelin jaringan parut adalah fase terlama dari proses penyembuhan. Proses ini dimulai dari sekitar hari ke-21 hingga 1 tahun. Pembentukan kolagen akan menurun dan stabil. Proses remodeling ini akan meningkatkan kekuatan tahanan luka secara drastis. Peningkatan kekuatan terjadi secara signifikan pada hari minggu ketiga hingga minggu ke-6 setelah luka. Kekuatan tahanan luka maksimal akan mencapai 90% dari kekuatan kulit normal. Sekian penjelasan saya tentang wound healing, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.